Oke guys, welcome back with us Kepo Maksimal with Kemal. Dan sekarang kita kedatangan musuh Astagfirullahaladzim, teman kita semua di sini ya. Adalah Hanifus Zidan. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar kelihatan orang pesantren gitu loh. Oh, iya. Salam. Oh gitu, gue pakai peci. Gue pakai peci. Iya, pakai peci. Siap, boleh ya. Siap. Makin halal. Masya Allah. Oke, gimana? Kayaknya saya pernah lihat Kepo Maksimal. Di mana tuh? Itu ketua OSIS saya, ketua ALSO ya? Ketua ALSO. ALSO, Saya sekretaris ya guys. Saya sekretarisnya yang kemarin episode pertama ya. Jadi di balik dia ada saya. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Jadi berarti udah nonton dong? Yang Udah mana? nonton. Itu by the way itu tanpa persiapan banget. Jadi itu baru dijadwalin kayak gimana ya? Ini cerita dikit ya. Oke, boleh. Host bercerita. Aman. Nih, waktu itu tuh jadinya awalnya itu kita dijadwalin kayak mau kapan bisa pagi. Oke, pagi jam 8 udah siap, sudah gini jam 10. Nggak ada persiapan sama sekali kan awalnya. Nah, akhirnya kita udah syuting dan yang diobrolin juga nggak ada persiapan. Kita pas ditanya sama Rafa, mau ngobrol apa emang? Gue jawab kan kayak ngobrolin tentang ngobrol aja. Ngobrolin tentang ngobrol. Nah, untuk Rafa. Kayaknya aneh rasa itu hal yang sama ya sama sekarang. Jadi kalau kalian dengar cerita dia kemarin nggak ada persiapan, Anda kira hari ini ada? Jadi gini guys, Dilan ini baru datang hari ini, dan Anda baru dikabarin itu hari ini juga pas lagi berangkat sekolah, itu tiba-tiba dikabarin sama manajer. Iya, Kalau manajer dikabarin, Dilan bakal datang. Loh, syuting sekarang? Iya. Nah sebenarnya datang ke sini nggak ada niat untuk memenuhi panggilan, bukan panggilan, undangan ya. Undangan ini jadi niatnya tuh Desember akhir, tapi karena butuh jadi, cepat sepertinya. Waktu itu emang udah ngechat kayak, Kajian gimana nih? Bisa datang nggak? Oh iya, betul, undangannya nggak formal. Nanti saya buatkan undangan formal biar bisa lanjut. Sombong. Loh, kan biasa bikin surat. Astagfirullah, di flexing tuh di sini. Oke. Gimana? Kepo Maksimal, udah nonton kan? Gimana menurutnya? Kayak first impressionnya gitu lah. Seru. Terus juga ngerasa insecure ya karena Noval, masya Allah. Astagfirullah. Noval di sana bagus banget karena apa yang dia sampaikan itu belum tentu bisa aneh sampaikan secara bagus seperti itu. Sebenarnya ilmunya ada, Merendah. cuman cara dia ngucapnya bagus. Jadi intinya ya jadi pengen diundang sebenarnya. Tapi alhamdulillah udah nyampe sini. Semoga episode ini bisa bikin kalian seru juga atau dapat insight baru lah. Dan yang pastinya ya, setelah diundang, yang udah pasti ya, seperti halnya Karnaval diundang ke sini, tapi pertama yang selalu dibahas itu pasti sama kandidat juga. Topik Coba apa? operator bisa tunjukin langsung tonjok. Ini kenapa ditampilin lagi? Mohon maaf, sorry ya, pembahasannya udah cukup ya di Noval Ilu ya. Kalau kata Karnaval, aneh nggak tahu kalau boleh bawa platform apa itu. Oh, ini jawaban dari kajiannya. Gimana? Ini semua orang bakal bertanya. Oke, kasih solusi ya. Mungkin Noval waktu itu nggak tahu udah berapa yang nonton, tapi karena aneh orangnya sedikit narsis dan Ya update. ampun. Jadi ini yang nonton udah hampir 300.000 orang. FYI ya, 300.000 orang. Jadi kalau penonton ini 1 juta nih semua saya kasih makan pizza lah ya. Apa 1 juta? Iya, 1 juta. 1 juta penonton pizza. Deal. Promote langsung. Promote. Makanya promosiin biar sampai 1 juta. Kalau 1 juta kan udah ada AdSense. Oh, oke. Ya. Iya, ceritain dong. Oh, ceritain. Iya. Jadi waktu itu gini ya. Jadi waktu itu tuh lagi ada hal yang rame-rame tentang santri lah. Jadi waktu itu tiba-tiba santri atau santri itu lagi rame nih. Viral. Tapi ramenya tuh bukan rame-rame yang jadi rame nih di satu titik, tapi seperti digeneralkan. Nah, jadi waktu itu Ustadz Ane ngajak Noval Ilmi sebenarnya. Tapi seperti biasa ya, Noval Ilmi suka nyemplungin orang, jadi saya diajak. FYI sebelumnya sedikit tahu tentang Kak Diriansyah, jadi Bang Der, bukan Kak Bang Der, jadi sedikit ngeliat-liat ya? juga ya tentang ngasih solusi, ngeliat-liat juga, tapi ternyata ini platform besar, jadi sebuah keberuntungan. Oh ya FYI lagi, katanya waktu itu sih, tapi nggak tahu sekarang udah berapa banyak, itu santri pertama yang duduk di situ.
Santri pertama. Santri yang duduk. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah ada santri. Yang aneh tahu sih kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa di cross check lagi. Oke. Mungkin ada gitu dulu alumni santri. Dan itu juga briefing. Kita ada briefing ya, nggak kayak acara ini nggak ada briefing. Kita ada briefingnya. Makan. Kita ada briefingnya tuh. Pertama datang dikasih makan. Terus dikasih mie ya, dikasih mie. Masya Allah Bang Der, terima kasih. Undang lagi Bang. Dikasih mie, terus kita briefing kira-kira kita mau ngobrolin apa. Waktu itu ada 3 topik utama yang sekarang udah lupa sebenarnya. Maksudnya topik utama yang waktu diobrolin di ruang briefing apa. Akhirnya yaudah kita ngeflow di penutupan kita kasih konklusi. Dan juga di situ ada salah satu hal serunya, saya bagi-bagi tips gimana cara pakai sarung. Jadi Bang Der sampai diri deh. Sampai diri dari podcastnya berdiri. Kalau tempatnya kayak gini ya, berdirinya di situ sambil kita belajar pakai sarung. Kalau itu pakai headset lah ya? Iya pakai headset. Apa yang beda sih? Bedanya ngedengerin suara sendiri aja. Jadi suaranya kayak lebih masuk. Iya, paham. Coba ya kita nggak usah lah pakai headset ya. Kayak udah terbuka gitu ruangannya lebih enak kan. Ya, tapi sebelum kita masuk nih ya ke pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda berikan, gue mau nanya dulu nih buat Kak Zidan ya. Yang mana dia ini udah jadi alumni ya guys, alumni angkatan yang baru lulus. Iya, baru Juni tahun ini. Juni, baru berapa bulan? Sekarang ya, bulan, akhir November sekarang ya, 29 November syutingnya, nggak tahu tayangnya. Iya. Jadi kita akan tes dulu nih. Masih ingat gak Kak Zidan sama Al-Wafi? Gimana? Berani nggak dites nih? Ini kenapa tiba-tiba ada kuis? Kayaknya saya ngelihat novel nggak ada kuis ya, tolong. Kan dia masih di Al-Wafi. Kalau yang ini udah meninggalkan kita. Ingat saya masih di Noval. Al-Wafi. Saya ini masih masuk ikatan alumni Ingat Al-Wafi. kata Kak Noval. Yang satu udah meninggalkan kita. Ya udah silakan deh. Saya terima challenge-nya. Tapi sebelum itu tolong dibalikin dulu dong ke acara saya. Acara saya. Iya, ini agak mengganggu ya puasanya. Gimana? Enggak, lanjut aja. Oke, siap. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama untuk Kak Zidan. Berhubung Kak Zidan ini namanya kan Z ya, Zidan. Iya. Kita tes aja ini. Gimana kalau Kak Zidan nyebutin 5 santri Al-Wafi yang berinisial Z? Santri Al-Wafi ya? Santri Al-Wafi. Yang sekarang terlintas nih. Boleh. Oke, Zidan. Dah. Nggak ada lagi. Ya, kayaknya susah deh jadi santri yang depannya Z. Iya, gue tahu emang Zidan tuh banyak banget. Iya. Tapi enggak Zidan Ini terus. Zidan tuh ya, di Zidan ini ada saya sendiri, ada Zidan yang udah keluar, yang sekarang angkatannya kelas 12. Ada lagi Zidan yang angkatan kelas 1 yang sekarang lagi di Madinah. Itu Zidan juga itu. Zaidan sih. Ya, sama aja dua gila Zidan. Terus ya masih banyak lagi. Zidan semua. Enggak terima. Nggak terima. Ya udah Rizqullah deh. Ada namanya Rizqullah karena ada Z-nya kan. Rizqullah. Inisial please. Hah? Inisial. Ya udah yang penting ada Z-nya. Dia kalau disingkat RZK. Rizqullah. Dah bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja nggak? Enggak. Zidan satu. Yang kedua Zaidan Alima. Oke, boleh deh Zaidan ya. Iya, Zaidan Alima. Lengkapin namanya. Kalau mau kayak tadi lengkapin namanya. Zahran. Zahran Oke, angkatan Zahran. 5 BTW. Kenal. Z lagi. Tahu. Z. Bocoran noh sebelum. Jangan dibantuin guys. Ini nggak dikasih materi apa-apa ya. Iya. Z. Zemal Driano. Nggak bisa begitu dong. Saya pengen Anggap tertawa aja nih. saya netizen Jakarta. Jadi mereka kan kalau disuruh. Jangan dibawa. Ya maaf. Dipip aja nanti ya guys. terus. Maaf. Oke, masih yang keempat sekarang. Z. Zidan angkatan yang sekarang kelas 12. Ada. Pas SMP. Iya, ada. Oh, Zaidan Iya. itu sebenarnya. Cuma Zidan juga sih panggilannya. Iya, ya udah. Oke. Satu lagi. Please jangan Zaidan terus lah. Please. Tadi udah Zahra nih. Satu lagi, jangan ada dandannya Zai enggak. Siapa Ayo, sih? Nggak Z tahu masih deh. ada, Deh harusnya. pas. Aduh, di sini juga. Kan ada banyak loh Zaki. Pas. Zaki adanya Najim ya bagus. Zaki Raja Allah. Oke. Adanya Najim dari Falah. Dia lagi kuliah di Malaysia guys, teman. Zakinya. Zakinya. Najimnya dong. Tadi kelihatan. Kuliah di Malaysia. Lanjut. Oke. Tapi kayaknya belum puas nih. Kalau buat santri doang.
Karena Zidane ini juga banyak interaksi sama Ustadz nih. Kayaknya semua santri banyak. Enggak, maksudnya Belajar emang gak interaksi sama Ustadz? Iya sih, cuma Zidane ini di luar pembelajaran pun sering banget gitu berinteraksi sama Ustadz. Contohnya misal sama Ustadz Fauzi, Ustadz Pak Agus, Ustadz Rian Rusdi, sering banget dia berinteraksi terkait pramuka dan lain-lain gitu lah. Gimana kalau kita tanyain langsung 5 Ustadz? Tapi kali ini jangan Z lagi, nanti dijawabnya Zidane terus. 5 Ustadz berinisial Hanifah Zidane. H. Pertama yang pasti guru fisika yang paling keren, paling ya, Pak Hardinal. Guru lintas itu. Yang sore, pertama. pagi, malam, Pak Hardinal. Pak Hardinal. Pak Ustadz yang depannya Kedua. H ya. H. Siapa ya? Bahtiar Adam. Nggak bisa dong. Ada Ustadz Bahtiar Adam namanya. Itu Pak Adam, bukan Pak Hadam. Kan ada H-nya. Saya pas deh kalau Ustadz. Bukan lupa ya, bukan lupa. Guys, bukan lupa klarifikasi. Karena ini pertanyaannya terlalu cepat. Ada Ustadz baru. Apa tuh? Siapa tuh? Ini guru, ini teman saya. Dia sekarang jadi Ustadz di sini, guys. Ustadz Hanzalah. Curang, sumpah. Loh, iya Ustadz Hanzalah. Bener sih guys, emang Kak Hanzalah ini udah jadi Ustadz. Nah, ada juga di sini yang udah jadi orang media, Ustadz Hafiz, Jalaluddin Hafiz. Itu temanannya juga. Namanya Jalaluddin Hafiz. Nggak bisa. Ustadz H. Tapi tetap aja diterima karena dia Ustadz. Ustadz yang nemenin aneh dari kelas 7 sekarang ada di sekretariat kalau nggak salah ya, di bagian yayasan, namanya Ustadz Hari. Oke, iya. Dari kelas 7? Ya dari kelas 7, dari aneh di Arko udah di sini beliau, Masya Allah. Oh, sure. Satu lagi, Ustadz siapa? Gak apa-apa, yang dari zaman ini walaupun udah keluar juga sebut aja. Nggak ada sih. Oh, Siapa lagi ya? Siapa? Banyak kan ya? Ya bantu. Satu. Enggak. Bantu katanya. Please lah, satu. Nggak, contoh konkretnya kalau banyak seperti apa? Coba. Anda berkata banyak, saya sudah nyebutin 4 itu banyak. Berikan contoh konkret kalau Ustadz ini nggak hanya 4. Kalau masih bisa 1 digit ya saya akan sebutkan. Siapa? Masalahnya kan ada 2 digit lebih. Ya udah, lanjut saja. Ayo. Nggak, saya pas aja pas. H. Durasi Pak. Ustadz Harun ya Allah, Oh, iya. dilupain. Ustadz Pak Harun. Harun. Kalau nonton Pak. Oh iya, Pak Harun. Barusan hampir kesebut salah satu seorang yang tadi nggak boleh disebut ya. Belum ketemu sampai sekarang. Iya, maaf, lanjut. Aduh, ada Zidan, Maaf, guys. Emang berat nih, bener. Jadi waktu itu pernah ngobrol juga nih sama Kak Zidan gitu, Kayaknya sering deh, bukan pernah. Barusan kita ngobrol panjang. Nggak usah deh, kasih dimasukin. Ya. Oke, jadi emang sering ngobrol sama Kak Zidan gitu, kayak sering ngobrol aja. Kalau misalnya ada podcast kayak gini, harus ada kanal katanya. Alasannya kenapa sih? Sekarang Alasannya kenapa? Untuk alasannya kayak barusan hampir kesebut ya nama salah satu koruptor yang sampai sekarang belum ketemu-temu. Kalau iya kan nggak kesebut namanya. Guys, ini produsernya di belakang udah marah-marah. Ya, terus takut juga ngebahasnya tuh malah hal-hal yang terlalu sensitif lah. Kayak sekarang kan lagi zaman politik, jadi suka politik. Jadi jangan sampai pembahasannya langsung sini ya guys. Tapi guys, tenang aja, kayak maksimal nggak akan ada berbau politik, insya Allah. Walaupun ini udah aromanya udah kecium banget dari baju-bajunya Kak Zidan ini. Mau dari baju warna atau baju itu udah kecium banget aroma politik. Udah kejauhan. Udah ngeri deh intinya. Produsernya. Kita back to karakternya Kak Zidan aja. Kita bisa tahu sendiri bahwa Kak Zidan ini ya udah kalian tahu semua. Setuju nggak kalau Kak Zidan ini MC kondangan? Enggak. Dengerin dulu kondangan, bro. Gak pernah MC wedding, tapi kalau yang mau MC wedding ya kan, langsung kayak hubungi Instagram aja. Yang nggak maksudnya kita saya orang ini sempet enggak, saya juga nerima. Ini gimana, Li? Kok sempet-sempetnya dia nggak ada, kita nggak ada akad, dalam akad nggak ada nih kayak begini. Saya nerima tuh, udah stop, udah. Malah lanjut nih. Apa harus berhenti nih syutingnya? Ya udah. Seperti kita tahu, kayak Zidan ini kan suka banget ya MC. Bukan suka banget, emang sering gitu. Contohnya ada di Wisuda, pernah kan? Pernah. FYI juga MC pertama kali. MC pertama kali ya, ini kan ngomongin Wisuda nih. MC pertama kali aneh masuk ke MC. Jadi waktu itu di MC Wisuda. Ini pertama kali ya, kelas 8 dan bahasa Arab. Wisuda angkatan berapa tuh? Wisuda angkatan 1. Jadi itu MC pertama kali dan yang di wisuda itu angkatan pertama. Jadi wisuda pertama. Angkatannya Satu Ruah dan lain-lain. Satu Ruah yang sekarang pembina kalian di Alson. Itu kalau dulu
Yang diwisudakan SMA doang? Atau SMP dan SMA. Oh. Iya, SMP dan SMA. Diwisudakan gitu. Waktu itu langsung pulang juga, jadi ya itu lumayan seru ya. Maksudnya behind the scene, pokoknya sejauh ini jadi MC behind the scene-nya semuanya seru-seru. Ya pengalaman sih, emang seru. Jadi MC emang seru behind the scene-nya. Pas tampilnya ya gitu-gitu aja. Tapi bener gak? Pas tampilnya gitu-gitu aja atau ada feel lain? Feel lainnya mungkin kalau audiensnya berbeda dari biasanya. Kayak misalkan Contoh? nge-MC di kampus beda banget sama nge-MC di pesantren. Karena di kampus tidak semuanya orang Islam. Jadi oh, kalau iya. di sana kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada puji Tuhan. Puji syukur kepada Allah enggak. Jadi biasanya kita di sana pakai Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan kita semua. Selamat pagi gitu. semuanya gitu. Iya, di mention semuanya tuh. Iya, jadi kita tetap menghargai semuanya. Tapi kalau MC di luar gini masih pakai mukaddimah nggak? Ngerinya udah nggak pakai nih ilmu dari pesantren nih. Tergantung acaranya. Kalau acaranya kayak misalkan acara pengajian atau acara-acara wisuda yang memang semuanya orang Islam, misalkan diundang ke Universitas Islam, hai, lirik saya. Bisa pakai mukaddimah. Jadi kita tergantung aja. Maksudnya tergantung acaranya apa. Gitu sih. Dulu pas zaman ngaji kan sebelum jadi ALSO ya, sebelum jadi Zidan. Pas masih kelas 7, 8. Berarti sebelum jadi ALSO kelas 7, soalnya saya kelas 8 udah jadi ALSO. ALSO media. Kelas 8. Iya udah kelas 7. Udah ada muhadharah belum dulu? Udah. Dan FYI, lagi tuh banyak FYI-nya loh ini. Karena sangat-sangat for your information. Sumber information ini sumber information. Jadi waktu kelas 7 malah ya. Jadi pembina muhadharah saya. Ya. Ini dari tadi beda-beda ya, saya, Aneh. Gua Enggak, Aneh nggak ngomong gua loh. Serius? Dari tadi Anda ya. Terus itu pembinanya adalah Kak Urwa. Oh? Ya, jadi pembina muhadharah Aneh waktu kelas 7. Kelas 7 berarti Kak Urwa kelas 12, 11. 11. Oh. Wih, Jadi masih seumuran gitu? Ya, waktu itu belum ada kelas 12, belum ada kelas 9. Oh iya, ini benar-benar pertama dia ya? Iya, angkatan 2 saya. Jadi cuma ada 78, 10, 11? Iya, betul. Keren. Sepi itu Alfi. Ketemunya itu doang? Iya, officially ya sih. Tapi itu yang bikin jadinya, kalau yang dari ini ya, bulan lalu sama Kak Noval tuh kita ngobrol kayak rahasia kalau untuk ngomong satu arah, terutama yang satu arah itu kata Kak Noval rahasianya adalah mulai dari yang terkecil, mulai dari lingkup terkecil yang mana yang kita percaya gitu. Kayaknya ini jeblosan Al-Wafi lama nih yang dibilang sepi barusan nih. Kayaknya kenapa bisa hasilnya kayak gini-gini, kayak Kak Noval kayak gini ya karena dimulai dari situ ya. Lingkungan terlalu kecil. Semua dimulai dari sana. Dari sana semuanya. Sebenarnya bukan masalah lingkungan ya. Awal. Mau misalkan Kemal nggak bisa bahasa Arab. Ya. Dikirim bisa sumpah. Misal. Oh iya, sorry. Saya tahu Anda ketua bahasa. Bukan ketua dong. Oh, bukan ketua, wakil ya? Oh iya, maaf ketuanya. Nggak kesebut. Iya, wakil. Paradap. Nah, misalkan nggak bisa bahasa Arab, ditaruh di lingkungan, dikirim ke Arab dah, biar nggak ribet dikirim ke Arab. Tapi kalau Kemal tiap hari ngelihatnya konten-konten bahasa Indonesia, ngobrolnya sama orang Indonesia, sama bakalan bisa nggak? Sama aja. Sama yang mau lingkup besar, mau lingkup kecil itu sesuai dengan orangnya. Fokusnya seperti apa. Jadi goals yang mau dituju itu apa? Ya kalian pasti punya cara sendiri untuk nangkep itu sih. Karena waktu itu udah punya kepikiran pengen jadi presenter ternama. Karena ngeliat presenter ternama kaya raya ya guys ya. Jadi pengen punya uang banyak. Jadi pengen pengen punya uang banyak lewat berbicara depan orang. Presenter gitu sih. Tapi ini bukan berarti ini kan menolak argumennya Kak Noval. Noval bilang apa waktu itu? Iya kan, kalau menurut Kak Noval kan dari lingkungan. Dari lingkungan. Iya bener dong. Barusan ngomong apa? Kalau udah masuk di lingkungan ya. Tapi ente-nya nggak. Balik lagi ke orangnya. Iya, balik lagi ke berarti orang. bukan berarti menolak kan? Iya, bukan menolak. Kayak lebih Jadi melanjutkan. Dilanjutkan lah, Iya. dikerucutkan aja. Ya karena kalau terang-terangan menolak ya, saya undang langsung Kak Noval sini kita debatkan. Sering kan dengar? Iya, mana nih Noval nih? Aduh, tapi
jadi MC di Al-Wafi itu sama di luar apa yang jadi pembeda gitu kan? Kalau tadi kan yang pertama audiensnya beda-beda. Apalagi selain audiens? Pembedanya di Al-Wafi biasanya itu lebih pede. Kenapa? Karena orang-orang yang kita hadapi itu sudah kenal dan pernah berbicara. Jadi istilahnya Al-Wafi udah punya gua. Ya Allah. Bukan. Jadi istilahnya walaupun salah, evaluasinya dengan cepat gitu. Maksudnya evaluasinya bukan dari omongan orang, bukan dari apa. Karena kan kita lingkungan sendiri. Iya, karena lingkungan sekitar lebih mudah ngobrol secara langsung. Jadi orang kalau mau negur juga bisa langsung. Iya, gitu. sering ya ditegur. Iya, kalau pasti sering ditegur dong. Kalau di luar itu biasanya orang nyimpen dulu nih. Orang nyimpen dulu, ntar ngomong dulu misalkan ke ketua pelaksananya, terus nyampein ke kita. Itu dari segi komentar orang lain. Kalau dari segi penyampaiannya, otomatis di luar juga pasti biasanya jauh lebih deg-degan. Oh tapi tenang aja, pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai keempat kali di Al-Wafi itu masih deg-degan kok. Di luar deg-degannya lebih, kenapa? Karena walaupun lingkungannya udah kenal, tapi kan yang dikenal nggak semuanya. Iya. Ya, jadi ini lebih luas, apalagi biasanya yang hadir itu biasanya kan universitas-universitas ngehadirin gestar-gestar luar yang memang udah lebih terkenal atau ngomongnya bahkan lebih keren dari pembicara-pembicara yang udah ada. Gitu. Itu kayak waktu itu aja nih kan pas MC Khalid Basalamah itu. Iya. Deg-degan. Deg-degan ya. Pertama kali kan kedatangan yang tinggi. Padahal kan yang bikin Ani jadi MC siapa? Ente. Dia nih. Yang bikin Ani jadi MC. Bukan bikin. Bukan yang bikin ya, nunjuk. Lebih ke minta tolong gantiin. Minta tolong gantiin. Gimana caranya minta tolong gantiin ya? Gimana nanti MC ya? Kurang lebih ya. Tapi diajarin loh. Iya, diajarin. Iya, Ya kurang lebih 30 menit sebelum acara berlangsung. Contohnya closing Wafi Fest ya. Tapi dia kan dikasih tahu, dikasih cue card. BTW kalau MC itu biasanya punya cue card sekecil ini, isinya tuh teks kecil atau rondon-rondon acara. Tapi yang lebih mendetail. Jadi misalkan kalau rondonnya biasanya jam sekian pembukaan. Biasanya cue card MC itu pembukaan itu misalkan ditulis lagi tuh kalau di cue card MC gunting pita oleh siapa sebagai apa. Lebih detailnya lagi ya. Iya. Apa jadi sih isinya? MC itu nggak salah menyebutkan atau ya gitu sih. Tapi Anda pernah kayak mempelajari dan diajarin juga kayak ketika kita menjadi MC itu kita tabu untuk mengetuk mic. Apa pendapat kajian? Tabu untuk mengetuk mic sebenarnya kalau udah banyak orang ya, maksudnya kalau udah tes mic-nya kalau udah banyak orang itu iya jangan gitu maksudnya ya jangan. Tapi kalau ngeceknya kayak lagi pas masih lagi kotor atau ini kita kan bisa ngecek itu juga nggak apa-apa. Ya, maksudnya tapi banyak sih cara ngecek mic, kenapa harus diketuk sih kayak kalau ditiup gimana? Kalau ditiup lebih lagi atau kayaknya ntar malah atau droplets kalau dari kajian sendiri improve-nya gimana untuk ngetes mic? Untuk ngetes mic ngomong langsung aja ya? Ngomong aja kayak anggap aja itu mic nih pas mau ngecek, anggap aja udah mulai acaranya. Kalau tes itu masih oke kan? Enggak, anggap aja udah mulai acaranya biar gampang. Jadi biar semakin lancar gitu. Nah, kan kemarin kata Noval latihan dan latihan. Jadi kenapa nggak latihannya dimulai dari pas ngetes mic itu juga? Langsung aja. Ya, jadi akhir-akhir waktu itu bisa dipakai kalau buat latihan. Ya latihannya buat sambil ngecek mic. Misalkan banyak sih cara latihan. Nah, kalau misalnya nih lagi acara kita nggak mau ngetes mic, langsung kan assalamualaikum. Apakah bakal berhenti atau lanjutin aja? Kalau misalnya mic-nya mati? Karena itu bukan teknis dari kita sendiri. Iya, itu dia. Jadi yang biasanya Ane lihat dan biasanya Ane lakukan juga itu kita lanjut aja. Karena nanti akan ada tim teknis atau tim soundnya itu bakalan entah dia mengganti atau memang dia memperbaiki atau kalau masalah baterai memang baterainya yang diganti gitu sih. Tapi kalau yang sering terjadi kan di misal di Al-Wafi ini acara-acara kecil aja gitu yang internal itu kadang-kala MC-nya itu kayak minta kamu dong ganti dong kan. Itu sendiri kalau di acara-acara besar itu hal seperti itu dihindari banget atau enggak? Kalau acaranya informal itu malah bisa jadi improve yang keren. Iya. Jadi misalkan assalamualaikum terus mati. Wah ini sepertinya tukang soundnya belum siap nih kedatangan MC keren misalkan atau kayaknya panitia-panitianya nih belum siap menghadapi acara nasional yang sebesar ini. Udah pernah belum kayak gitu? Aja mati. Udah pernah belum kayak gitu? Waktu itu pernah sih, tapi ngomongnya persis kayak gitu. Kayak gitu.
Kayak gitu. Improve-nya kayak gitu. Ya karena gue pengen. Improve-nya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kayak walaupun mic-nya mati, improve aja. Improve. Itu kalau informal ya. Tapi Iya. kalau semi formal sampai formal. formal, jangan menggunakan improve yang kayak gitu sih. Jadi Lebih baik lanjutin aja udah. Lanjutin aja karena nanti pasti ya bukan akan atau apa, karena pasti akan ada yang ada bagiannya sendiri kan. Betul. Kita kan bagiannya cuma MC kan di situ. Iya. Bukan ngurusin Yang teknis jadi kita suara dan fokus lain-lain. buat apa yang kita dapetin aja. Ya. Oke. Tapi sebelum itu biar Zidane ini makin keinget lagi sama Al-Wafi dan melekat lagi sama Al-Wafi ini, kita tanyain lagi tentang Al-Wafi ini. Masih ada nih ya. Kuis. Ini kuis lagi. Pertanyaan lagi. Kenapa Noval gak ada kuisnya gitu biar dia lebih Kan bikin? udah dibilang, kan Noval masih di sini. Ya udah ya lanjut. Makanya jangan pergi bro. Ini udah balik lagi loh. Oh iya. Ya, abis ini mau balik lagi ke rumah. Oke, langsung aja nih. Biar Zidane makin melekat dengan Al-Wafi dan gak lupa sama kita semua. Langsung aja kita bikin dia nostalgia. Ya. Nostalgia ya, berarti bukan yang kayak tadi juga nostalgia semua sih ya. Iya, cuma sekarang lebih nostalgia lagi. Lebih. Karena yang ini lebih apa ya? Lebih bakal diingat. Oke, Pasti. oke. Bukan nama-nama santri, bukan. Bukan. Nama Ustadz. Bukan juga. Bukan. Ya. Jadi kali ini tetap angkanya tetap 5. Entah kenapa lagi suka 5. Lima. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Oke, 5. bagus. Ya. Sebuah penyelamatan yang bagus. Oke. Lagi suka angka 5 aja. Oke. Jadi Anda minta nih urutkan top 5 ya acara-acara Also zaman ente. Tapi setelah diurutkan nih, misalnya nomor 5 apa? Yang kelima atau apa? 5 terkecil ya. Nah ini Satu. urutkan maksudnya dari yang terjelek apa biasa? Astagfirullahaladzim. Pokoknya sebutin 5 aja kan? Ya kan acaranya banyak. Acaranya kan banyak nih. Ya 5 aja, 5 teratas gitu maksudnya. Oh, oke. Iya, 5 teratas. Tapi nanti dijelasin, diceritain gitu kenapa bisa jadi nomor 5, kenapa bisa Bukan, jadi 4, kenapa bisa jadi nomor 1. Oh ini tipikal guru yang kalau ngasih soal 1 aja tapi sebutkan, jelaskan ya. Gitu ya. MTK itu. Oke. Satunya nomornya 1 doang, tapi A, B, C, D. Oke. Iya. Oke. Tadi 5 acara yang ini top 5. Top 5-nya ya. Mungkin yang pertama kali yang sampai sekarang masih berkesan ya. Ya. Itu ada waktu itu kita bikin. Sebentar. Ini nomor 5 atau nomor 1? Nyebutin aja deh. Nah, gimana maksudnya? Ya udah nomor 1. Nomor 1 langsung? Iya, nomor 1. Waduh, nggak asik banget ya? Oh enggak, berarti nomor 5 deh kalau. Oke, nomor 5. Oke, nomor 5-nya. Ini yang paling berkesan. Mungkin ini urutannya bukan yang ini ya, maksudnya nggak yang top 5 banget, tapi ini Ya. urutan yang sampai sekarang masih terlintas dan kayak ya kalau nyeritain ke orang tuh enak deh. Ini kan dari Kak Zidane. Ya, waktu itu kita bikin acara namanya Pekan Santri Nasional. Oke. Jadi Ya Lela, ini sautin kan nih, masih ingat nih mereka? Ya, itu kan ada sponsor. Oh iya, ada sponsor. Kalau ini nggak ada ya? Nggak ada. Taruh sponsor sini. Kurang laptop 1 buat sponsor. Oke, Pekan Santri Nasional itu unik dan serunya adalah itu acara pertama setelah dilantik jadi Also belum nyampe 2 bulan. Iya, betul. Iya, masih ingat. Oke, kita ngetes balik ya. Hari santri tanggal berapa? 22 Oktober. Oke, tanggal 22 Oktober. Jadi waktu itu kita dilantiknya September. Iya. Kita dilantik September, Oktober. Jadi waktu itu pembina kita Pak Agus, nih ya, Pak Agus waktu itu pembina ngumpulin badan pengurus harian, tim inti BPH. diminta sama juga ketua-ketua divisi. Iya. Jadi Pak Agus bilang, kita habis rapat nih sama yayasan waktu itu. Diminta Also untuk ngadain acara di hari puncaknya itu dari Santri Nasional. Iya. Serunya di mana ya? Sebenarnya kan bikin acara Hari Santri Nasional, ya udah bikin di hari libur itu aja kan. Serunya di mana? Serunya waktu itu banyak pertimbangan. Jadi setelah Pak Agus ngomong gitu, ngejelasin seperti apa maunya dari dia dan gimana permintaan dari yayasan dengan baik. Kita nggak, jadi Pak Agus kan langsung pulang, maksudnya selesai ngobrol dengan kita. Kita nggak langsung selesai. Kita ngobrol lagi tuh di sini. Kita ngobrol, ini saat BPH plus orang-orang tim-tim inti divisi, kepala-kepala divisi. Kita ngobrol. Pertama yang waktu itu kita tanyain aja lombanya mau apa. Jadi kita nggak ngomongin panitianya dulu, kita nggak ngomong ini kita acara mau kita bikin kayak apa, biar gampang, biar nggak terlalu ribet. Kita mulai dari lomba aja. Kita bikin acara pertama dan ini kan pertama kali ya Hari Santri Nasional. Iya. Tapi ini pertama kali kayaknya Hari Santri kita buat lomba aja deh, biar tapi lomba-lomba yang
mengarah pada santri. Lebih ke santri. Iya, maksudnya yang kelihatan santrinya. Kayak waktu itu ada futsal sarung. Sarung ya, intinya sarung. Ya, terus kita juga bikin pidato bahasa, ya pidato juga ada. Pidato. Abis kita ngobrolin, baru kita milih ketua pelaksana. Akhirnya kita ngomong, kapan kita mau nyampein ke santri-santrinya? Kita harus ngobrol sosialisasi dong. Pasti. Setelah itu. Terus ada yang bilang, besok aja sosialisasinya. Terus ada juga yang bilang, ini seingat aneh antara Noval atau waktu itu wakilnya ya, atau Fatah waktu itu wakilnya. Dia bilang, kalau besok nggak bisa, kapan mereka bagi bagi timnya? Terus ya banyak yang mikir lah, iya juga. Buru-buru tuh. Ini habis asar nih, ini waktu habis asar. Iya. Kita mikir gitu. Noval langsung bilang, ya udah kita bikin malam ini. Terus dengan percaya dirinya seorang Hanifuz Zidan bilang nih ya, ya udah, aneh bikin PPT-nya. Kan bingung. Ini malam ini nih. Jadi ini habis asar, malamnya harus langsung ngomong depan santri. Harus langsung disampaikan. Iya, oke. Akhirnya waktu itu keputusannya kita bikin panitia langsung. Panitia, jadi setelah di list lombanya apa aja, ketua pelaksananya siapa, kita langsung bikin PJ dari lomba itu siapa-siapa aja. Habis itu kita minta izin ke waktu itu Ustaz Yusuf Abdullah. Bagian halakonya. Iya. Kita minta izin di waktu halako, tapi nggak semua halso. Habis maghrib ya? Iya, kita minta izin habis maghrib. Jadi kita harus punya dari maghrib ke isya itu berapa jam sih? Ada nggak sih 1,5 jam aja nggak nyampe? 1 jam. 1 jam. Di situ kita mikir, kita nggak mikir gimana cara kita ngomong ke depan orang, yang kita nggak mikirin. Yang kita pikirin apa aja yang harus disampaikan terkait lomba-lombanya. Jadi setiap PJ, misalkan PJ futsal sarung, kita suruh bikin persyaratannya lah. Jadi intinya persyaratan yang harus ada. Itu 1 jam kita bikin. Iya. Lah nih ngulik-ngulik itu gimana caranya PPT biar bagus, biar cepet. Akhirnya dalam waktu 1 jam itu kita selesai. Tapi waktu itu saya sempat kena semprot sama ketua alsonya karena waktu itu PJ yang diambil sama ketua also adalah LCC. Jadi waktu itu ada LCC. Iya. Nah, kena semprotnya kenapa? Karena ternyata pas bikin PPT di hari santri malamnya itu LCC-nya nggak tertera di Oh, jadi nggak ada di slide-nya? Iya, di slide-nya nggak ada. Akhirnya sebenarnya pas pengucapan biasa aja santai. Pas setelah ini, dan nanti kenapa bisa lupa dan LCC dan dia kayak sedih, tapi ya udah. Karena kita harus mempersiapkan besoknya. Akhirnya diadain nggak itu lomba? Akhirnya enggak sih, karena kan dia mau kapan lagi ya. Pantesan nggak ikut. Ya udah. Terus abis itu besoknya kita langsung bikin tim. Besok acara puncaknya di hari Rabu. Ya udah kita selesaikan. Kenapa nama? Tadinya kan mau Hari Santri Nasional, cuman saya ngide ya, karena ini acaranya bukan 1 hari. Kalau hari kan harus 1. Karena acaranya waktu itu sepekan, dari Senin sampai waktu itu pembagian hadiahnya Sabtu. Kita buat PSN, Pekan Santri Nasional. Oke, gitu guys ceritanya. Itu yang pertama, panjang banget yang pertama ya, kayaknya ada 1 jam sendiri tadi. Kalau tahun ini HSN lagi, balik lagi. Hari Santri Nasional, karena 1 hari ya. Karena bukan Zidan. Nggak gitu, karena bukan novel ini. Oh iya, oke, siap. Siap. Lanjut. Kok saya yang lanjut? Oh iya, aduh. Maksudnya lanjut ya? Iya. Acara selanjutnya adalah waktu itu kita bikin, mungkin dari yang sebelumnya, kita bikin Sukul Arabi. Ini yang keempat berarti ya? Ya, yang keempat. Tadi 5, sekarang 4. Sukul Arabi itu waktu itu berangkat dari ide saya. Ini acara dadakan bukan sih? Tadi dulu, makanya. Oke. Ya boleh, saya dengar. Tenang santai. Ya, ini acara dadakan bener. Jadi waktu itu berangkat dari ide pengen waktu itu lupa ya hari ini kita komunikasi ke Pak Agus. Pak Agus, kita pengen bikin acara yang bahasa banget. Jadi kita pengen bikin gimana caranya bahasa. Ide Sukul Arabi ini, bedanya Sukul Arabi itu artinya Pasar Arab ya. Kenapa namanya Pasar Arab? Karena idenya diambil dari Pak Agus. Pak Agus nggak bilang kita bikin Sukul Arabi. Pak Agus bilang kita bikin acara tukar menukar. Jadi jual beli, tapi harus bahasa Arab. Iya. Akhirnya muncul ide dari teman-teman dari also. Ya udah kita namain aja Sukul Arabi sekalian. Sukul Arabi guys. Dan itu kita ngobrolinnya kalau nggak salah hari Senin. Dan jadinya? Hari Senin. Pokoknya kalau nggak hari Senin, pokoknya acaranya itu dari rapat. Besoknya persiapan, besoknya acara.
3 hari doang? 3 hari, jadi H-3 berarti. Berarti misalkan hari Senin, hari Selasanya persiapan full, hari Rabunya kita acara. H-2 itu teh? Oh, berarti H-2 ya? Iya, kita H-2 akhirnya kita gimana caranya ini yang jualan nih ada. Makanya kita butuhin 1 hari lagi. Maksudnya 1 hari lagi itu kan kita rapat dari Senin, makanya nggak bisa besoknya karena kita butuh ada yang jualan. Akhirnya kita menggunakan the power of wali-wali santri dan ustadz-ustadz. Iya. Kita sebarin waktu itu kita minta tolong bikin broadcast, Pak Agus sebarin. Kalau kita bakalan ada acara di hari Rabu dan itu akan ada tenan-tenan yang ini. Waktu itu acara pertama kali, wih gila, pertama kali Masya Allah. Acara pertama kali yang kita adain di Sukul Arabi kan jadinya di gedung pendidikan. Oh ya benar. Lantai 2 dan lantai 1 serta pertama kali gedung pendidikan diedit, didekor, dihias. Serta pertama kali acara Sukul Arabi itu ada pertama kali. Dong, full pertama kali. Tapi itu tahu dekornya itu kita copy paste waktu itu. Iya, masih ingat kan? Nggak apa-apa sih ya, karena sudah terbayar royaltinya sepertinya. Karena di sini dibayar, ada fee-nya. Bisa dilanjut. Nah, di hari Rabu, itu waktu itu kita ada yang namanya mudir kependidikan. Waktu itu dipegang sama Ustadz Andi Gunawan. Ini lanjut ke acara yang ketiga. Oke. Lanjut ke acara yang ketiga. Iya. Ustadz Andi Gunawan, I know. Ustadz Andi Gunawan waktu itu memang beliau tuh expert banget di bagian bahasa Inggris. Oke. Kalian tahu langsung. Kita lagi rapat, bukan lagi rapat, tapi kita lagi ngobrol-ngobrol sebentar, lagi evaluasi. Ustadz Andi Gunawan masuk. Assalamualaikum, ada Pak Agus, ada Al-Salus yang lain lagi ngapain nih? Lagi ngobrolin acara tadi, bikin dong yang bahasa Inggrisnya. Kita langsung diam semuanya. Tapi seperti biasa ya, mulut saya waktu itu sempat diteplak sama Noval setelah ngomong ini pahanya. Jadi ini Pak Andi Gunawan masih ada nih di pintu nih, masih ada. Ada Pak Agus juga tuh lagi duduk di kantor langsung. Aneh bilang, oke Pak siap. Nah, akhirnya Noval ini secara respon ya. Enggak pipi. Dia nggak sejahat itu, tapi jahat. Enggak jahat, baik. Ya dia akhirnya karena udah ngomong, gimana? Pak Andi Gunawannya jadi tanpa kita merespon lanjut, abis ngomong oke Pak Andi Gunawan langsung nutup pintu, selesai. Akhirnya di situ yang tadinya mau rapat evaluasi Sukul Arabi, kita evaluasi biar gimana acara selanjutnya lebih bagus. Dan gimana acara selanjutnya lebih dar lagi. Akhirnya muncul nama Inggris Market. Karena ini cuma ditranslate. Iya, karena cuma translate. Waktu itu ada lagi ide, pokoknya ini kayaknya full ide, maksudnya full pengen melakukan hal-hal baru, jadi yang mengadopsi acara-acara lama. Jadi waktu itu memang ada acara yang kita 1 hari full harus berbahasa Arab sebelumnya ya, jadi ini adopsinya. Jadi gimana caranya biar kita bisa ngobrol bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi dengan lebih detail, lebih rinci, dan lebih have fun. Jadi orang bikinnya tuh nggak kayak, aduh ini ngobrol-ngobrol doang nih. Ketemu terus ngobrol bahasa Arab, terus ngobrol bahasa Inggris. Kita adaptasi yang baru. Waktu itu adaptasi dari Sukul Arabi karena kita pengen yang lebih gimana caranya orang luar, pedagang kaki lima kita nyebutnya atau UMKM itu masuk ke Al-Wafi. Yang mana pada saat itu masih udah mulai renggang, tapi masih rame yang namanya Corona. Corona. Jelas. Akhirnya waktu itu kita iakan sama Pak Agus untuk bikin acara itu. Tadi niatnya kita pengen pakai hari yang sama. Jadi hari Rabu kan kita liburin. Rabu lagi. Iya. Niatnya kita minggu depannya kita pengen pakai hari Rabu. Karena nggak mungkin kita bikin acara di minggu yang sama. Kita niatnya di minggu yang akan datang lagi gitu kan. Oke, jadi waktu itu kita minta waktunya di hari Rabu lagi. Karena nggak mungkin di minggu itu kita bikin acara minggu depannya pertama nggak mungkin di 1 minggu bikin acara 2 kali. Ya. Kenapa nggak dapat di minggu depannya di hari Rabu? Karena di Rabunya itu udah libur. Jadi nggak mungkin kita meliburkan di hari yang sama. Berarti ada pelajaran yang terpotong 2 kali. Akhirnya waktu itu gimana solusinya? Solusi dari waktu itu wakil kepala sekolah dan kepala sekolahnya Pak Jaya dan Ustadz Jihad waktu itu ngambil untuk di hari Jumatnya.
Alhamdulillah di hari Jumatnya aman. Dan kita punya waktu cukup banyak tuh dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Untuk apa? Untuk ya akhirnya Jumat untuk kita ngundang UMKM atau pedagang kaki lima yang dan itu ngundangnya bukan secara ofisial kayak kita bagiin tenan, kita bagiin ini, bukan. Kita datang, kita minta tolong sama Ustadz untuk kita izin dulu, minta tolong sama Ustadz untuk anterin keluar. Kita izin misalkan ada tukang yang bagus nih buat masuk nih. Waktu itu ada tukang basreng apa salah. Kita datengin, kita beli dulu pasti kan. Iya. Beli. Pasti terus enak gitu kan. Bilang, "Pak, kita mau ada acara nih." Nah, rata-rata jawaban mereka itu karena mereka biasanya punya bos atau punya ini bawaan, jadi mereka ya nanti kita sampein aja ya, ini kita minta ini ya nomornya. Nomor telepon nanti mereka ngehubungin atau kita bahkan ngehubungin untuk follow up-nya. Dan alhamdulillah terjadi ya untuk di hari di hari Jumat itu kita bikin acara English Market dengan pedagang-pedagang dari luar itu? Pedagang-pedagang dari luar, tapi plus juga dengan prosedur-prosedur waktu itu gara-gara lagi COVID, kita coba untuk tes swab atau kita coba untuk meminimalisir mereka untuk benar-benar nahan lah, intinya biar nggak terlalu nggak terlalu kayak terbuka banget sih Al-Wafi gitu. Jadi kita tetap menahan. Waktu itu kan ada green zone sama red zone tuh. Sempat ada itu. Kita ngelakuin itu sih. Selanjutnya ada acara ini mulai makin hot nih. Oh iya, FYI. Jadi di 2 acara itu karena kita terlalu cepat, ini bukannya nggak mau ya, bukannya nggak mau, karena kita terlalu cepat dan nanti takutnya terkesan kita malah memburu-buru yang yayasan. Jadi akhirnya kita tidak meminta anggaran. Wow. Kita nggak minta anggaran dari yayasan. Tapi saat itu yayasan tetap support, mereka datang, mereka bahkan jajan-jajan juga. Bahkan ada yayasan yang waktu itu kayaknya sempat jajanin beberapa santri deh ya. Akhirnya mereka juga ada yang beberapa yayasan juga ngasih sambutan. Bukan waktu itu bukan karena kita nggak mau minta, tapi karena terlalu mepet. Bayangin aja kita rapat hari Senin, acara hari Rabu gitu kan. Ya, nggak bisa. Jadi mau bikin proposalnya juga kapan, mau persiapan juga kapan gitu. Jadinya berarti yang nomor 2 ini adalah? Akhirnya yang nomor 2 ini acara yang hot, acara yang seru. Lumayan banyak dar-dar ya. Itu Haflah 3.0 present Al-Wafi Choice Award. Bukan Al-Wafi Award 2022. Haflah 2022 benar? Oke, 2022. Karena 2023-nya yang megang saya. Oke. Diteruskan. Haflah itu masih ingat banget ruangan yang kita pakai sekarang. Itu dulunya adalah sofa. Ini? Iya. Itu sofa dulu? Sofa letter U. Buat? Ingat banget, itu waktu itu memang dibuat untuk ruang tamu. Oh iya, itu tamu-tamu. Ruangan tamu. Kita di sini ngobrol besar tentang haflah itu. Ngobrol besar tentang haflah, dan kita waktu itu sebenarnya sebelumnya udah ngobrol-ngobrol, kita udah mempersiapkan. Jadi kita datang itu membawa proposal. Dan ini juga karena undangan dan panggilan. Jadi waktu itu yang megang atau penanggung jawab acara haflah tuh Ustadz Rosan dan Ustadz Agus Rianto sebagai pembina. Akhirnya kita bikin proposal, kita rancang dulu, baru akhirnya sampai tiba waktu kita datang untuk presentasi lah di depan yayasan. Waktu itu tim inti haflah yang presentasi ke depan yayasan. Lumayan banyak perubahan, lumayan banyak penyesuaian dari mereka, dan kita juga beberapa kali menguatkan konsep dari kita. Akhirnya kita jadi titik tengahnya, ketemu, dan disitulah terlahir banyak MC, dan disitulah kita mulai ada paduan suara Al-Wafi ya. Di situ juga banyak juga hal-hal yang kayaknya lumayan seru. Kayak waktu itu kita bikin selempang loh, ada tulisannya. Iya, BTW waktu itu tuh haflahnya untuk wisuda siapa ya? Maksudnya nge-mention selempang itu maksudnya siapa apa ya? Itu ya waktu itu? Saya tahu ini. Iya, itu wisudanya Kemal ya guys ya. Jadi waktu itu Kemal bukan minta sih kita karena spesial. Ya? Karena kata kalian kan ceritanya spesial. Cukup. Jangan mention tentang selempang please. Ini haflah yang kemarin barusan ini jangan selempang. Kasian nanti mereka nonton. Ya, pokoknya ini haflah ini juga kita gabung istilahnya sama perayaan graduation-nya kalian.
Jadi gimana caranya biar kalian tuh ngerasa abis lulus. Alhamdulillah lulus gitu. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lanjut lagi Al-Wafi. Waktu itu kita acaranya di lapangan yang sekarang bisa jadi lapangan futsal, lapangan volley dan lapangan bulu tangkis waktu itu. Akhirnya dari perjalanan sampai acara hari H mungkin tidak usah diceritakan karena terlalu rumit dan terlalu seru. Di hari H-nya banyak problem juga, tapi akhirnya problem itu kita semuanya terbayar dengan acara yang ada di panggung, dengan banyaknya wali santri yang datang, dengan banyaknya alhamdulillahnya pujian-pujian, masya Allahnya, dan juga support yang diberikan. Jadi kayak support dari ustadz, support dari santri yang tampil itu effortnya parah, latihan berapa kali. Kebetulan ini yang di belakang layar di sini ada Wizar, Isan, Ali, itu semua paduan suara Gen 1. Oh iya, ada Rafif juga ya. Itu paduan suara Gen 1 semua. Kenapa Gen 1? Karena sebelumnya nggak ada. Jadi itu generasi pertama. Waktu itu pengen beda aja, pengen nyanyi lagu Indonesia Raya tapi ada paduan suaranya. Iya. Alhamdulillah kita latih dan juga kita bikin MC ya. MC waktu itu rame itu. Banyak. Kita bikin MC-nya bahasa kita Banyolan lah. MC-nya kita bikin jenaka seru. Waktu itu kita ngelihatnya dari acara TV. Untuk referensinya, pasti kan kita pakai referensi dong. Maksudnya kita bikin acara besar itu kita nggak mungkin ya pakai. Kita pakai referensi waktu itu TV yang lumayan muda waktu itu. Oh iya. Iya, TV yang banyak banget hal-hal kreatif yang lumayan muda dan bisa. Dan waktu itu memang kita lagi ada acara mereka ya? Perayaan acara 3 tahun mereka. Oh. Net 3.0. Sama namanya akhirnya. Punyanya Bapak Wisnu Tama. Akhirnya kita ngambil kenapa Hafla Ayurusana 3.0 karena dari itu situ guys. Iya. Dan kita present Al-Wafi Award 2022 karena biasanya kan namanya penghargaan. Jadi kita sebenarnya pengen beda aja sih. Kayak yang tadi bilang kita harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasinya itu kita bikin ganti namanya, itu aja. Acara puncaknya, acara yang paling seru. Masuk nomor 1 nih? Iya dong. Nomor 1 nih? Langsung. Ya, ketebak dong. Yang belum disebutin aja. Iya, acara penutup juga. Acara yang paling seru dan serunya itu juga acara waktu kita kelas 12 ya? Iya, ini gimana ya? Misalnya mereka tuh udah turun jabatan waktu itu, tapi masih ada acaranya gitu. Ya karena ini kan goals, sebenarnya goals dari awal. Jadi kita punya goals, gimana caranya, bukan gimana caranya, kita harus bikin acara yang gede, tapi lebih gede dari acara-acara sebelumnya, dengan kita bikin lomba nih. Intinya sebenarnya sama lomba. Iya. Tapi pengen lebih gede aja. Dengan ngapain coba? Ya udah kita undang aja sekolah. Undang sekolah semuanya yang di luar. Nggak cuma di Al-Wafi. Akhirnya kita bikin waktu itu Wafi Fest. Sebenarnya yang pertama udah pernah diadain sama Banat. Waktu itu yang pertama banget 1.0 tapi mereka full online. Jadi kita ya karena waktu itu memang benar-benar COVID. Akhirnya kita bikin gimana caranya, kan pasti dan waktu itu skala yang kita mau sebenarnya hanya Jabodetabek atau bahkan hanya Pulau Jawa Barat, bukan pulau malah provinsi Jawa Barat. Tapi alhamdulillahnya support berdatangan di presentasi pertama langsung kita mendapat tantangan, bahasanya tantangan. Kalian mau menutup acara ALSO kalian. Ini acara sebelum-sebelumnya udah keren. Masa acara ini Jabodetabek doang? Akhirnya kita bikin waktu itu kita bikin nasional. Akhirnya kita mikir dong, ini gimana cara nasional tapi offline? Nggak bisa, kita nggak punya uang untuk menerbangkan orang banyak oleh pesawat-pesawat gitu kan. Akhirnya yaudah, kita bikin acara yang nasionalnya online, kita tetap bikin Jabodetabeknya tapi offline. Jadi waktu itu ada 2 acara, yang online itu sebenarnya nasional. Jadi selamat buat semua yang menang di Wafi Fest offline pertama itu acara nasional ya. Waktu itu memang benar-benar nasional karena pemenangnya ada yang dari luar pulau. Iya. Dan waktu itu kita juga pengen ngundang guest star. Cuman gara-gara waktunya terlalu mepet, kita mementingkan hal yang lebih penting waktu itu, yaitu kita nyari sponsor ya. Kita nyari sponsor, satset sebenarnya nyari sponsornya juga. Jadi cari orang yang bisa mudah dihubungi dan mudah menghubungkan kita ke marketing ininya. Karena untuk kalian yang baru mau bikin acara, marketing itu yang nerima kalian sebagai kalau pengajuan sponsor. Jadi biasanya kalau kita mau hubungin orang, ya nanti saya hubungin ke marketingnya, saya hubungin ke marketing. Akhirnya kita jalan acara itu
Kalau di kalendernya sebenarnya 10 hari, cuman nggak sampai 10 hari, kita cuman make 6 hari waktu itu. Jadi pembukaannya di tanggal 7 November, ya. Senin. Terus kita mulai lagi di tanggal 10 waktu itu kalau nggak salah, dan penutupannya di tanggal 17. Iya. Saya ingat ya, harusnya pokoknya penutupannya tanggal 17 November. Iya. Alhamdulillahnya kita dapat sponsor banyak, kita juga dapat support banyak, tenan-tenan juga lumayan rame, dan excited-nya semua juga udah banyak sih. Mungkin itu aja. Jadi udah 5 tuh. Mungkin kita sebutin lagi ya. Pekan Santri Nasional. Pekan Santri Nasional. Sukul Arabi. Sukul Arabi langsung ke Inggris. Market. Haflah Khirusana sama yang Wafi terakhir Fest. Wafi Fest. Kalau ini Wafi Fest 1.0 atau bukan sebenarnya nih namanya? Kita nyebutnya 1.0 karena apa? Karena di Banin ini yang pertama kali. Iya, cuma kalau dari nama Wafi Festnya sendiri? Untuk Wafi Festnya itu sebenarnya yang kedua. Yang kedua berarti ya? Cuma gara-gara acaranya dipisah, jadi kita pakai karena ini acaranya beda, iya. jadi ini tetap 1.0 ya? Iya. Tapi nama aslinya 2022 atau 1.0? Nama resminya? Nama resminya waktu itu kita pakai tahun. Tahun ya? Tahun, kita pakai 2022. Dan yang kedua kalinya Wafi Fest itu pakai 2K? Iya, 2K. Seperti 2K iya. 23 ya waktu itu. 2K itu kan sama kan sebenarnya. Lebih ini lagi aja. Mungkin nanti next time yang tahun depannya akan beda nih. Bukan pakai huruf lagi gitu. Tahun depannya karena kamu kan alsonya ya, dan yang pasti garap. Saya harap gestarnya lebih keren ya. Sebenarnya tahun ini udah keren banget. Bambang Bayu Sataji itu dulu saya ngikutin banget Bambang Bayu Sataji. Itu dia, futsal. Itu futsal. Orang futsal mana nggak tahu kan? Walaupun nggak main futsal ya, tapi ngikutin banget dulu Bambang Bayu Sataji karena dia lumayan menginspirasi, termotivasi juga bagus. Akhirnya ya udah kita minta kalian lebih keren dari Bambang Bayu Sataji. Mungkin bisa undang timnas. Masya Allah, satu tim semuanya kita undang. Atau mungkin undang founder ketua PSSI mungkin atau ketua federasi futsalnya. Silakan. Iya, oke. Para nanti bisa disampaikan ya langsung ketua alsonya aja. Ya, saya cuma ya, semoga disampaikan lah. Iya, cuma host talk show aja nggak apa-apa. Ya. Jadi karena udah dinyebutin nih top 5 acara, kalau dari Gazidan sendiri masih sering beracara nggak? Iya, masih sering beracara. Ya gimana ya bahasanya? Berorganisasi di luar Al-Wafi ini, semenjak keluar dari Al-Wafi ini, kita singkat aja deh, kayak masih atau enggak dan gimana? Kalau masih, alhamdulillah setelah keluar dari Al-Wafi, langsung kita masih. Kita bikin ikatan alumni Al-Wafi. Bukan kita bikin, jadi waktu itu ada memang ada permintaan. Ikatan alumni itu. Karena sudah lumayan tuh, udah lumayan ganjil, udah lumayan banyak ya alumni, udah ada 5, dan waktu itu memang belum terbentuk ikatan alumni. Akhirnya kita buat waktu itu dengan reuni alumni sekaligus kita buat ikatan alumni Al-Wafi ini yang namanya sekarang adalah IKAFI. Itu yang masih terkait dengan Al-Wafi. Untuk di kampus sendiri ikut UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Ikut lembaga dakwah kampus. Dakwah kampus? Iya, namanya LDK IKMI. Namanya lembaga dakwah kampus Ikatan Keluarga Muslim Indonesia. Ikatan Keluarga Muslim Indonesia. IKMI. Indonesia. Oh, Indonesia. Sorry, Indonesia. Ya, aduh, kedengeran nih. Wah, itu gunanya headset tadi. Bisa kali. Sekarang lagi aktif di 2 organisasi itu sih. Nah, dari organisasi itu sendiri udah sering beracara. Nah, itu maksudnya dari itu. Untuk organisasinya beracara ya, maksudnya mungkin ngadain acara lagi. Iya, itu. Untuk ngadain acara lagi mungkin ini sedikit bocoran ya. Dari yang di Kafi, insya Allah jika terlaksana kita akan melaksanakan pengenalan. Karena kan tadi udah dibilang ya, sebelumnya memang belum ada ikatan alumni. Kita pengen bikin pengenalan ikatan alumni Al-Wafi ini. Ke alumni atau ke santri yang? Ke santri-santri yang ada di Al-Wafi. Di akhir Desember nanti sebelum kalian pulang, insya Allah. Ya, sebelum kalian pulang. Jadi kemungkinan ya di akhir-akhir Desember lah. Untuk yang di LDK, yang di LDK IKMI, yang di kampus ini, alhamdulillah udah beberapa kali bikin acara, dan waktu itu sempat jadi panitia tim acara, yang acara keduanya jadi MC. Jadi emang nggak berhenti ini orang, nggak akan berhenti ya. Ini bakal ini terus. Ini bahkan kayaknya pas acara IKAFI tadi ya, yang Desember ini
Kayaknya juga bakal jadi MC-nya nih. Mungkin nggak MC, lebih ke nanti kan kita pengen ada. Oh iya. Bocor nih, ada acara kuis ya. Yes. Saya host kuisnya. Oh, jadi ada untuk quiz. MC utamanya Dibalas nanti. saya guys. Ya, nanti untuk MC utamanya ada mungkin ada Kemal dan Kresna Putra nanti. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya mungkin. Ini kan jangan terlalu bocor banyak. Tadi kegiatannya. Barusan. Nah, itu bocoran dikit. Dikit. Saya MC. Insya Allah. Saya udah dibilang. Udah ganti profesi mas masalahnya. Iya nggak apa-apa. Ini lihat nih. Iya nggak apa-apa. Tadi saya langsung lihat ini, maksudnya ini profesi saya sekarang. Atala, MC kan juga harus Atala. MC terbaik saya deh. Kelas 10 itu juga sekarang udah berapa? Ngomongin MC udah. Oke. Nanti aja. Ya udah, itu pribadi ya, pribadi. Itu pribadi. Oke, bakalan jadi kayak ini penutup kayaknya. Udah mau maghrib. Oh, udah mau maghrib ya? Iya, udah mau maghrib kayaknya. Dari hawa-hawanya, hawa maghrib udah Oh iya, terdengar. BTW hujan, Masya Allah, Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Nabi. Kayak gimana ya, mau nanya sebagai penutup tuh, cuma enaknya apa ya? Oke, ini aja deh. Hal baru apa yang ada di organisasi luar, apa tadi namanya? UKM? IKMI, LDK IKMI. Bukan, yang sebelumnya UKM. UKM ya, itu UKM. kegiatan mahasiswa. Nah, tergabung di LDK IKMI. Nah, hal baru apa yang benar-benar kayak ini baru banget nih, nggak pernah ketemu di ALSO ataupun Pramuka Alwafi? Untuk hal baru ya, hal baru mungkin lebih ke cara interaksinya. Cara interaksi. Jadi karena kita di sini kan biasanya ALSO itu kelas 11. Iya. Dan kalian pasti berinteraksi kalau rapat-rapat maksudnya ya. Iya. Interaksi yang dimaksud di sini rapat dulu. Kalian berinteraksi dengan orang-orang yang seumuran, ya nggak? Kalau rapat-rapat semuanya ALSO kelas 11 kan Seumuran, sekarang. iya. Sedangkan di kampus itu ada yang namanya kakak tingkat. Beda-beda dong itu? Iya, jadi beda-beda tingkatnya. Dan kebetulan ini mahasiswa dia baru maba. udah mencoba masuk di UKM itu. Nah, cara interaksinya tuh gimana caranya biar kita kalau mau ngasih tahu nih atau mau ngasih saran, gimana caranya biar kita nggak kelihatan menggurui, nggak kelihatan istilahnya songong, tapi apa yang kita mau sampaikan itu bisa tersampaikan. Itu hal barunya dan itu memang harus dipelajari. Dan itu pasti kalian dapatkan karena kalian ada akan ada waktu presentasi kepada ustadz-ustadz dan yayasan. Itu pasti akan dapat gimana cara berinteraksi dengan atas. Biar kesana nggak menggurui juga. Iya, gitu. Terus juga kalau kepala divisi, misalkan jadi kepala divisi, pastikan bawahan kalian tuh di kampus ya. Kalau di kampus itu kemungkinan bawahannya itu ada yang cutting kita atau yang lebih tinggi dari kita. Walaupun cuma setahun itu perbedaannya lumayan. Karena kalau berbeda setahun ya, Anies semester 1, dia beda setahun, dia udah semester 3. Jadi di kampus itu sebenarnya perbedaan tingkatnya lumayan. Karena kita juga di sana tuh nggak nanya ente kelas berapa, karena udah nggak ada kelas. Kita nanyanya angkatan berapa emang. Kita nyebutnya oh angkatan 20, oh angkatan 21, oh angkatan 22. Iya, angkatan berapa sih? 23 gitu. Jadi gimana sih caranya walaupun kita atau apa namanya ya? Dekel inilah. Dede tingkat ya. Dating kita, ada tingkatnya bisa jadi wakil kepala divisi, tapi walaupun bawahannya itu cutting-cutting itu tidak terlihat menggurui atau tidak terlihat seperti ngasih tahu gini loh dan nggak kelihatan nyuruh. Jadi lebih ke ngajak. Nah, itu hal baru yang didapatin. Sama juga hal-hal baru di sini kita punya pembina. Oh, iya kan? Di ALSO ada pembina ALSO sekarang siapa? Bahkan ada 2. Nggak ada kepembina. Kalau di UKM itu bukan UKM nggak ada pembina, UKM tuh ada pembina. Ada. Tapi di situ biasanya posisinya lebih ke untuk penasihat. Jadi misalkan kita punya acara, nanti kita minta gimana ACC-nya, nasihat ada yang kurang nggak, ada ini seperti apa gitu. Jadi kalau fungsinya sendiri itu mirip-mirip kayak pembina biasanya. Fungsinya lebih mirip pembina, cuman namanya di sana bukan pembina. Penasihat. Karena kalau pembina harus melekat terus, iya, harus pembina terus. Intens gitu ngobrolnya. Intens. Kalau ini mungkin itu aja. Jatuhnya penasihat namanya. Iya. Secara fungsi berarti mirip-mirip lah ya. Dan di sana juga nggak langsung kayak apa ya? LDK ini punya ini apa ini ya? Terus yang basket di bawahnya Pak ini Bapak enggak. Jadi di sana tuh langsung kita ke langsung ke kemahasiswaan atau enggak langsung kemahasiswaan. Sorry, informasinya salah. Jadi kita di sana itu langsung ke BEM. Jadi kalau kita punya acara kita ke BEM. Nanti BEM-nya yang menyampaikan ke pihak universitas. Ke BEM dulu berarti ya? Iya, jadi BEM-nya yang menyampaikan ke pihak universitas. Jadi
hal-hal barunya juga di situ. Jadi ada strukturalnya juga lumayan banyak yang baru di sana. Kayak berjalan juga ya? Iya, kayak misalkan kita mau bikin acara, kita ngajuin dulu gimana, terus banyaknya perizinan. Maksudnya banyak bukan dipersulit, banyaknya kayak kita izin minta acara di hari itu, izin minjem mikrofon, izin minjem ruangan, gitu maksudnya banyak perizinan ya. Jadi bukan izin sini, izin bukan susah, ribet, bukannya susah dan berat. Banyak perizinan. Banyak perizinan, siap. Jadi kayak lebih rapih gitu ya? Iya. Dan gak sembarangan berarti kan? Karena lingkupnya lebih besar. Dan gak sembarangan, di sana ada wawancaranya, bahkan ada pendaftarannya juga. Iya. Gitu sih. Jadi, dari interaksinya aja udah beda kan, sama cutting. Cara interaksinya Maba. pasti beda. Maba interaksi dengan cutting, malah ada yang cuttingnya 2020 waktu itu. Sekarang di skripsi. Tapi pernah lihat story Instagram Jidan nih, kayak apa? Jadi ketua bagian apa itu? Apa itu? Ada nge-screenshot gitu grup WA. Jadi ketua bagian apa gitu? Di ini LDK IKMI. Iya. Jadi alhamdulillah jadi ketua divisi media. Itu kan? Maba. Masya Allah. Maba guys. Maba. Biarin aja maba aja. Jadi ketua divisi media. Nanti Alwafi kelas 10 ketua Also. Enggak kelas 10. Oke, kayaknya udah cukup deh. Biar kita akan siap-siap sholat juga nih. Iya, kita langsung siap-siap sholat ya, karena tapi sebelum kita penutupan nih, itu juga kunci langit sholat tuh. sebelum kita menutup, Bang Simal, tolong tunjuk satu orang buat duduk di sana untuk kedepannya. Mungkin bukan tunjuk sih bahasanya guys, tantang satu orang. Target kalian siapa? Maksudnya apa, harus santri atau ada ustadz mungkin? Ya mungkin santri sih, dari kelas 11 ataupun ya. Ustadz boleh nggak? Ustadz boleh ya. Saya mau nantang sih, tapi ya ini beliau memang lumayan enak diajak ngobrol, karena memang bahasanya tuh, kalau ngobrol tuh bahasanya istilah kita tuh anak muda banget. Mungkin setelahnya saya harap pada Ustadz Zainal Abidin. Hah? Ya mungkin sedikit sulit karena beliau yayasan. Kenapa pengen beliau? Karena banyak hal-hal yang dipelajari dari beliau. Iya, benar. Kayak gimana cara beliau survive. Jadi dari perpindahan dari waktu itu SMK kalau nggak salah pindah ke pesantren. Itu kan dulu lumayan tuh untuk pernah cerita tuh, pernah tuh di masjid tuh. Makanya beliau tuh pengalamannya banyak sampai sekarang ada di yayasan yang ada di Al-Wafi. Tapi kalau itu ya, bisa dipertimbangkan dulu. Mungkin kita akan jam ke beberapa episode baru nanti akan ke situ. Istilahnya final boss. Final? Enggak dong. Final boss. Ada lebih final dong. Oh ya enggak, bukan final. Tapi termasuk bosnya. Iya. Agak ini juga ya. Mungkin untuk jadi bingung kan mau ngomong apa nih. Jadi ngeliat ini mulu nih. Sebenarnya ganggu sih kenapa dilihatin. Elah. Jadi guys, kayaknya bisa drop komen aja siapa yang bakal nanti duduk di situ nantinya. Nanti bisa isi aja, serang nih, banjirin komennya. Kalau mau Hanifuz Zidan lagi nggak bisa. Kalau yang di komen mungkin nanti kalau acaranya jadi talk show atau jadi lebih rame, undang saya, Noval Ilmi, berdua. BPH berarti? Langsung BPH tahun lalu itu, maksudnya BPH tahun nanti atau gimana? Ditambah mungkin Nazim Devalah ketiga. Oh, yang itu yang Arkan dilupain gitu. Arkan kejauhan, dia minta tiket mulu kalau dia ke sini. Jadi Arkan kamu harus ke sini, tapi tiketnya sendiri ya. Ini kalau mungkin produsernya mau bayar. Iya. Tenang. Produsernya bayarin tiket keretanya. Tiket kereta doang, transportasi ke sininya bayar sendiri. Ya, makan juga bayar sendiri. Lanjut. Oke. Mungkin itu aja ya. Udah cukup kan? Gue nggak mau denger lagi rekomendasi dari dia terlalu. Ini nggak ada penutupan 5, 4, 3, 2, close the door gitu. Oh, katanya nggak apa-apa tadi. Oke guys, kalau kalian tadi bingung kenapa tiba-tiba bisa ada di sini ini, yang kedua kalinya ya, mungkin atau ketiga kalinya. Ya, jadi ini scene terakhir untuk kalian karena Zidan telah melampaui batas. Dia terlalu ngantuk mungkin atau udah buru-buru pengen. Guys, yang mau datengin Ustadz Zainal ketik nomor 1, Zainal Abidin, presiden juga. Makasih. Oke guys, ini untuk yang keempat kalinya mungkin kita cut karena Zidan telah melampaui batas. Jadinya
Udah sekian aja. Udah cukup dengan semua ini. Gue Kemal, Ane Kemal, saya Kemal dari Kemal Maksimal. Thank you dan thank you, goodbye. Thank you Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.